Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo Kakang Teteh, kembali lagi dengan saya Nurani Alham, salah satu peserta Latsar CPNS Angkatan 17 berasal dari Universitas Mula Warman. Ini adalah jurnal harian saya yang ke-11, yang terakhir dari Latsar ini dengan materi manajemen ASN, salah satu peran dan kedudukan ASN. Jadi, apa sih manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN sendiri lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Di ASN itu adalah kepanjangannya aparatur sipil negara. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN itu terdiri atas dua. Ada pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, bedanya itu apa sih? PNS itu merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Dengan kehadiran P3K tersebut dalam manajemen ASN menegaskan bahwa tidak semua pegawai yang bekerja untuk pemerintah harus berstatus PNS, namun dapat berstatus sebagai pegawai kontrak dengan jangka waktu tertentu. Hal ini bertujuan untuk menciptakan budaya kerja baru, menumbuhkan suasana kompetensi di kalangan birokrasi yang berbasis pada kinerja. Dalam peran dan kedudukan ASN untuk menjalankan fungsi tersebut, kedudukan pegawai ASN itu berfungsi ada 3, seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Yang pertama adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua adalah sebagai pelayan publik, dan yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, ASN bertugas sebagai apa? Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Dan terdapat hak dan kewajiban ASN. Hak itu kita tahu bahwa adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum, suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun umum. Kemudian hak-hak ASN yang diatur dalam undang-undang itu ada apa aja sih? Pertama, PNS atau P3K itu berhak memperoleh gaji dan tunjangan, berhak memperoleh cuti untuk PNS, terus ada jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Untuk P3K sendiri terdapat perlindungan dan pengembangan kompetensi. Setelah mendapat hak yang diatur dalam undang-undang, terdapat juga kewajiban bagi pegawai ASN yang disebutkan dalam Undang-Undang ASN. Di antara lainnya itu ada setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kewajibannya ini paling penting nih, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Nanti kita bahas di internalisasi. Kemudian terdapat kode etik dan kode perilaku ASN. Di sini kode etik ini agar pegawai ASN tuh kenapa?
kalau kita mendapatkan kode etik dan kode perilaku itu agar melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Terdapat ada 11 poin. Salah satunya yang tadi, kemudian ada juga tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain. Sehingga ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam Undang-Undang ASN menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah. Kemudian ada sistem merit yang ada dalam manajemen ASN. Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan juga keadilan. Jadi, beberapa langkah nyata dapat dilakukan untuk menerapkan sistem merit ini, baik dari sisi perencanaan kebutuhan yang berupa transparansi dan jangkauan penginformasian kepada masyarakat maupun jaminan objektivitasnya dalam pelaksanaan seleksi, sehingga instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi misinya. Salah satu penerapan untuk sistem merit. Kemudian kita masuk ke internalisasi dan rancangan aksi manajemen ASN bagi diri saya sendiri. Tadi kita harus punya perilaku yang ada 11 poin. 11 poin yang paling saya internalisasikan itu adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Kita tahu sendiri bahwa wilayah Indonesia itu mempunyai wilayah bagian barat, timur, dan tengah. Ini bukan masalah pembagian perbedaan jam ya, melainkan di mana ada daerah yang tertinggal, ada daerah yang maju, tapi di mana kita harus dapat bersedia untuk ditempatkan di mana saja. Jangan sampai ini hanya sebagai batu loncatan kita, kita bersedia ditempatkan di mana saja, tapi hanya beberapa tahun. Dengan pengabdian itu tidak harus pengabdian itu. Biasanya kebanyakan terjadi kasus adalah pengabdian yang mereka lakukan itu hanya terjadi dalam jangka waktu singkat, sesudah itu mereka minta pindah. Beberapa banyak kasus yang sudah sangat sering diberitakan. Nah, rancangan aksi ke depan saya harus setia mengabdi kepada NKRI, menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cukup sekian jurnal harian saya tentang manajemen ASN. Terima kasih Kakang Teteh, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.